Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya yang ada di mana aja berada? Saya akan mencoba untuk berbagi kembali tentang bagaimana hidup yang berimbang, dan kita membutuhkan keseimbangan dalam hidup ini. Tanpa itu kita bisa gampang stres, capek mental, atau malah kehilangan arah. Hidup yang cuma fokus di satu sisi, misalnya kerja terus tanpa hiburan atau waktu buat diri sendiri, bisa bikin burnout atau ngerasa kosong, ya. Kerja butuh istirahat, kerja penting, tapi tubuh dan pikiran juga butuh recharge. Coba atur waktu kerja yang realistis, yang betul, ya. Kasih ruang lah buat istirahat. Makanya kan ada yang libur Sabtu Minggu, ada yang libur tanggal merah, ya. Terus tidur yang cukup, berarti ya malam jangan terlalu banyak begadang aja, main HP aja misalnya, seperti itu, ya. Tapi ada punya waktu santai, relax, kata Bung Roma Irama, santai. Yuk kita santai, misalnya gitu, ya. Kemudian ada waktu untuk sosial, ada waktu untuk me time, my time, me time, ya. Aktivis ataupun interaksi sosial penting, tapi kita juga perlu waktu buat diri sendiri. Kita meluangkan waktu untuk ngobrol dengan teman, ngopi kayak, ya, atau dengan kawan-kawan keluarga, ya. Jadi kita kasihlah diri sendiri buat ruang, ya, untuk mikir, refleksi, atau sekedar layah-layah. Sebenarnya malam itulah kita berdua-duaan dengan Allah, enak kok. Habis Isya itu kan banyak waktu kita berzikir, membaca Al-Quran, kita santai, ya, layah-layah. Walaupun juga banyak yang masih kerja seperti itu, ya. Fisik, ya, itu lawan emosional, ya. Jadi jangan cuma jaga tubuh, makan sehat, olahraga, tapi juga jaga mental, seperti itu. Bisa lewat journaling, meditasi, berzikir, ya, di malam hari, atau berzikir kapan aja, ya. Atau ngobrol sama orang yang dipercaya, seperti itu, ya. Wajar kalau punya target tinggi, tapi jangan lupa terima diri sendiri apa adanya. Jadi apa? Jangan lupa terima diri sendiri apa adanya. Kadang yang kita butuhkan itu bukan lebih kerja keras, tapi lebih lembut sama diri sendiri. Kerja keras terkadang, ya, membuat hati lebih kasar, kadang bisa juga, tapi tergantung sifatnya orangnya, ya. Kadang dalam keadaan apapun ada yang tetap sabar, itu juga ada, banyak bahkan, ya. Buat jadwal yang lebih fleksibel tapi jelas, biar kamu tahu, biar kita tahu kapan kerja, kapan istirahat, evaluasi diri, ya. Tiap minggu tanya bagaimana perasaan kita minggu ini. Senang, anak-anak pulang dari sekolah jangan ditanya nilai berapa, enggak, Anda senang, seperti itu, ya, di sekolah. Coba prioritaskan hal-hal penting, ya, dan jangan takut bilang enggak ke hal yang bikin kamu kewalahan, seperti itu, ya. Rutin olahraga ringan, cukup tidur, dan makan makanan yang memberikan energi, seperti itu, ya. Terakhir, karena hidup seimbang bukan soal sempurna, tapi sadar dan terus menyesuaikan diri, ya. Dan hidup seimbang itu, ya, maksudnya punya porsi yang cukup dan selaras di berbagai aspek. Jadi nggak berat sebelah.
dan Anda bisa menjalankan hidup dengan lebih tenang, rileks, sehat, dan bahagia. Begitu Anda kejar mimpi dan ambisi tapi juga lupa bersyukur, ini nggak baik ya, dan tidak menikmati hidup ya. Anda peduli sama orang lain tapi juga lupa untuk peduli terhadap diri sendiri. Kamu kerja keras tapi kok tetap ya punya waktu untuk istirahat. Nah, itu bagus ya, keluarga, teman, dan diri sendiri. Begitu. Dan kalau hidup kita itu cuma fokus di satu hal, ya mungkinlah kita akan bisa kelelahan ya. Tapi kalau semuanya dapat perhatian yang pas, hidup bakal terasa lebih penuh dan Anda juga lebih stabil secara emosi dan fisik, seperti itu. Jadi ada juga banyak penyakit muncul atau makin parah karena hidup tidak seimbang secara fisik, mental, maupun emosional. Stres terus-menerus ya itu bisa menurunkan imun tubuh, gampang loyo, gampang lelah, gampang sakit, ya, lambung, flu, dan mah, seperti itu ya. Penyakit A dan B, tekanan darah tinggi, kurang tidur, ya, karena main game misalnya, begadang terus dan nggak bisa tidur misalnya, atau karena lembur terus, badan gampang drop, ya, mood jadi bobrok, ya, tak seimbang dan otak susah fokus, ya. Makan nggak teratur atau nggak seimbang, kebanyakan makan junk food aja, kurang nutrisi aja, bisa bikin berat badan naik turun, nggak sehat, kolesterol, gula darah tinggi, dan lain-lain. Nggak ada waktu buat diri sendiri, mental capek, lelah, bisa ngerasa kosong atau malah tertekan, ya. Tubuh itu punya sinyal, ya, punya tanda. Kalau ada yang nggak beres itu iya, ya. Pinggang sakit kayak, ya, kemudian mata kabur kayak, kemudian kencing terus kayak, ya, gampang marah, gampang emosi, ya itu juga karena nggak seimbang, ya, sering sakit kepala. Itu bukan cuma soal fisik, tapi adanya ketidakseimbangan di dalam rutinitas atau tekanan hidup kita, seperti itu. Jadi nggak selalu masalah virus, bakteri aja, enggak. Ya, juga bisa karena gaya hidup yang terlalu berat sebelah. Ya, mungkin dicek di dokter nggak ada penyakit kayaknya. Oh, ternyata ada ketidakseimbangan, terlalu lelah, terlalu terkoyak-koyak tubuh ini, terlalu stres, terlalu takut. Ya, misalnya gitu ya. Jadi harus seimbang seperti itu. Kalau terlalu capek nemen, masya Allah, kasihan lah, ya, sinyal-sinyal itu nanti ada dalam tubuh, ya. Apakah butuh duit? Ya bisa iya, bisa enggak, ya. Ya. Uang bisa bantu Anda memenuhi kebutuhan dasar. Uang mungkin bukan segala-galanya juga, tapi kita juga butuh uang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya makan sehat, tempat tinggal yang layak, atau akses ke layanan kesehatannya, butuh duit, gitu ya. Punya duit cukup bikin kamu lebih tenang kadang, dan punya pilihan, ya. Bisa beli mobil misalnya, atau istirahat, liburan, ikut hobi, ya. Nggak mesti beli mobil, jalan-jalan ke supermarket, mall misalnya, atau apa, meditasi, yoga, olahraga, zikir malam-malam, ngaji Quran, itu coba. Itu juga sebenarnya tanpa terlalu banyak duit juga it's okay, seperti itu ya. Tapi kita kadang butuh itu untuk terapi-terapi dan lain sebagainya, ya. Hidup seimbang itu soal apa? Pengelolaan dan kesadaran, bukan soal banyak-banyakan duit, ya. Anda bisa punya waktu berkualitas dengan keluarga tanpa harus ke tempat-tempat mahal seperti ke mall dan sebagainya, ke supermarket, walaupun jalan-jalan aja, keliling-keliling, kan olahraga juga, ya, seperti itu. Atau kamu bisa tenang dan bahagia dengan rutinitas sederhana olahraga misalnya, ya, setiap minggu pagi ke laut, ya, ke kebun tiap sore misalnya, ya,
habis kerja. Banyak orang yang duitnya banyak tapi hidupnya loh nggak seimbang kok. Ada juga ya, stres terus, kerja terus, nggak punya waktu buat istri, nggak punya waktu buat anak. Ya, kuncinya bukan seberapa besar uang Anda, tapi apa? Gimana Anda mengelolanya dan membaginya dengan waktu, energi, dan perhatian yang tepat. Kalau Anda merasa hidup Anda sekarang kurang seimbang karena faktor keuangan, ya itu wajar, tapi tetap bisa dicicil kok pelan-pelan. Ya, mulai dari hal kecil seperti itu. Dan yang paling penting itu seimbang dunia dan akhirat. Artinya hidup kita nggak cuma mengejar kesuksesan dan kenikmatan dunia. Yang kita omongkan dunia aja, nggak berhasil, putus asa, ya akhirnya seperti itu. Tapi kita juga harus tiap waktu, tiap saat mikirin bekal buat kehidupan setelah mati. Jadi makanan tetap, harta itu didapat dari yang halal, mata kita lihat untuk yang halal, mulut kita pergunakan untuk yang halal, yang tidak diridhoi jangan, seperti itu ya. Bekerja dengan cara baik dan halal, seperti itu. Jadi niat yang lurus lah, seperti itu ya. Kerja, belajar, bantu orang tua cari nafkah. Kalau diniatkan karena Allah, semuanya juga berpahala dan bermanfaat. Ibadah juga ya. Kemudian menjalankan kewajiban agama itu berimbang ya. Sholat, puasa, zakat ya, tetap dijaga walaupun sibuknya kayak apa, walaupun jadi sopir ya, apalagi ya, bisa mampir-mampir di masjid-masjid, musala-musala ya, biar apa, pondasi hidup kita itu nggak kosong secara spiritual, seperti itu dulur. Ngomong jujur, kerja amanah, bantu sesama, sedekah, nggak nyakitin orang lain, itu semua bagian dari amal akhirat juga ya. Nggak mesti harus jadi ustadz-ustadzah atau jadi kiai, enggak. Dimanapun kita berada, posisi apapun kita, tetap kita masih apa, berpeluang beribadah ya. Jadi nggak jadi pelit, ya, cari duit banyak asal halal dan nggak bikin kita jadi pelit, itu juga sip ya. Investasi akhiratnya, kita investasi akhirat seperti itu. Jadi tetap kerja, belajar, cari rezeki, menikmati hidup, tapi nggak lupa sholat, nggak lupa baca Al-Quran, nggak lupa baik sama orang tua, nggak lupa bersedekah tetangga yang miskin kanan kiri, anak-anak yatim ya, bersedekah ke masjid, ke mushola. Kita selipin ya, kita sholat di mana, mandi di mana, kita selipin 5.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000 misalnya gitu ya. Jadi kalau kita merasa berat di salah satu, entah terlalu sibuk dunia atau malah bingung ngejalanin yang spiritual ya, kita bisa pelan-pelan dari cari titik tengahnya ya. Kita mau mulai belajar ngobrol-ngobrol tentang dunia dan akhirat seperti itu ya. Kemudian ada doa-doa tertentu ya, atau hadis-hadis tertentu, misalnya sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan ya. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi ada juga misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat, begitu pula anak cucuku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, misalnya seperti itu ya. Banyak
Rabbi habli min ladunka rahmatan wa hayyi li bin amri rasyada. Misalnya seperti itu. Nah, jadi berita kalimat itu juga harus berimbang. Jadi semua harus berimbang. Orang kalau naik jadi kalimat berita itu semua juga harus berimbang, ya. Ibarat makanan yang rasanya pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu hambar, nggak bikin yang baca jadi paham tanpa ke bawah, jadi bikin yang baca jadi paham tanpa ke bawah emosi, ya. Kenapa berita atau kalimat yang berimbang itu enak, objektif dan adil. Jadi bukan hanya masalah hidup, berita, kalimat-kalimat harus berimbang, ya. Nggak condong ke satu pihak. Saya aja kalau mendengarkan berita atau membaca berita nggak berimbang, itu kurang suka, ya, jengkelnya. Ya kurang sip lah. Anda pun rasakan seperti itu, ya. Kalau kita melihat, mendengar, membaca berita tidak berimbang, kurang enak lah. Jadi kalau pas gitu, berimbang, itu enak, ya. Terus berita atau kalimat-kalimat itu nggak memicu konflik, ya. Ini penting, tugas para penyuluh, tugas para guru, tugas para kiai, tugas para ustadzah, ya, para tokoh agama dan tokoh masyarakatnya. Jadi kalimat yang seimbang itu lebih tenang, ya, gak provokatif, bikin suasana tetap adem, ya, itu penting. Jadi yang baca, yang mendengar ini mikirnya jernih, ya, karena infonya disajikan dengan lengkap dan netral. Orang jadi bisa ambil keputusan untuk pendapat sendiri, punya responsibility atau tanggung jawab, seperti itu, ya. Baik, luar biasa itu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Makanan itu juga harus berimbang, ya. Ada karbohidratnya, sekali berprotein, ya, lemak sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Semua yang ada di dalam hidup, kerja juga berimbang. Hidup harus berimbang, bro. Kalau semuanya seimbang, Anda lebih tenang dan bahagia, seperti itu, ya. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على يا سيف يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا رب صل ruang makan. Itulah yang paling baik itu makan memang. Ya kan? Yang paling makan. Yang paling baik makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Yang paling baik makan.